Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffar mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tawsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, paling lama 30 menit ke depan, tadi diskusi sama Bu Leni sampai 3:15 katanya ya. Kita akan membahas sedikit tentang satu materi yang mana nanti kalau ada setelah ini yang mau bertanya, 1 atau 2 orang boleh bertanya di dalam atau di luar tema ya. Jadi temanya kita lanjutkan aja materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang bab sunnah. Ibu-ibu, sunnah Rasul ya, bukan ibadah sunnah. Ini 2 hal yang berbeda. Kalau sunnah dalam ibadah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Tapi yang ingin saya bahas di sini bukan sunnah dalam ibadah, tapi sunnah dalam perbuatan Rasul. Ibu pernah enggak dengar kata-kata, oh ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul? Pernah dengar ya? Nah, jadi gini Bu, tidak semua sunnah Rasul ya, sunnah atas kita, itu tidak semua ya. Saya ulangi, tidak semua sunnah Rasul, perbuatan Rasul, itu sunnah juga untuk kita, tidak ya. Ada perbuatan Rasul tapi haram untuk kita. Ini sebagai pembuka ya, sebelum saya lanjutkan. Ada sunnah Rasul, sunnah itu kan perbuatan, perkataan, dan diamnya Rasul. Ada sunnah Rasul, tapi tidak sunnah untuk kita. Ini sunnah dalam ibadah. Sunnah Rasul, tapi tidak sunnah untuk kita. Malah justru kalau kita lakukan jadi haram. Contoh, Rasul beristri lebih dari 4. Kan sunnah Rasul tuh. Dilakukan Rasul, perbuatan Rasul, ya kan? Tapi kita tidak boleh maksimal cuma 4 kalau laki-laki punya istri. Lebih dari 4 berdosa. Walaupun secara sunnah dan perbuatan Rasul lebih dari 4. Makanya ada dalil, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah oleh kalian perempuan 1, 2, 3 atau 4. Rasul beristri lebih dari 4. Maka umatnya tidak boleh lebih dari 4. Haram justru. Oke? Ada sunnah Rasul, kalau kita kerjakan haram bagi kita, itu tidak boleh. Apa contoh? Rasul menganggap bagi dirinya sholat tahajud adalah wajib. Jadi kalau Rasul tidak tahajud, Rasulullah itu menangis. Maka kita kalau tidak tahajud, tidak usah menangis, hukumnya tetap sunnah. Terlalu berlebih-lebihan dalam ibadah sunnah. Kalau ketinggalan itu sampai meratap, itu nggak boleh. Tetap hukumnya sunnah. Ada sunnah Rasul, dikerjakan oleh Rasul,
Tapi kita lakukan itu tidak dapat pahala. Yang tadi sunnah Rasul, tapi haram untuk kita beristri lebih dari 4. Rasul punya istri lebih dari 4, kita tidak boleh lebih dari 4, haram. Jadi mentang-mentang sunnah Rasul kerjakan semua. Ada yang sunnah Rasul juga, tetapi kalau kita kerjakan gak dapat pahala. Contoh, Rasul itu makan 3 jari. Jangan ibu ikut lah. Mentang-mentang Rasul makan 3 jari, ibu makan bubur ayam itu 3 jari. Itu tidak tertangkoknya dok kan. Sunnah Rasul tapi mubah untuk kita. Artinya kita tidak dapat pahala mengerjakannya. Sunnah Rasul contoh, Rasulullah itu makan kakinya diangkat sebelah. Datang bapak-bapak di kedai kopi, angkat kaki sebelah, turunkan kaki pak, sunnah kok deh. Sunnah angkat kaki sebelah dikerjakan, puasa sunnah enggak dia kerjakan. Padahal makan angkat kaki itu sunnah bagi Rasul, mubah bagi kita. Kita kerjakan tidak dapat pahala. Mubah itu dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Paham maksud sini ya? Jadi jangan sikit-sikit ini sunnah Rasul, ini sunnah Rasul. Nah yuk kita bahas sunnah, biar kita nggak cepat saling membid'ahkan. Jadi gini bu, sunnah Rasul itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah al-kalam, lisan Rasul. Lisan bersumber dari lisan Rasul, dari mulut Rasulullah, itu sunnah. Ketika Rasul bicara sebagai Rasul, apa yang keluar dari mulutnya itu adalah sunnah. Diucapkannya berarti ada hadisnya, berarti ada dalilnya. Betul? Paham sampai sini? Contoh, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, maka berkatalah baik-baik, kalau tidak diam. Itu sunnah Rasulullah, ada hadisnya. Ini buat yang suka nanya dalilnya nih. Berarti sunnah Rasul yang sumbernya adalah mulut dan perkataan Rasul, itulah yang dinamakan dengan hadis. Yang ada hadisnya. Contoh, sunnah Rasul, da'ma yaribuka illa ma la yaribuka. Tinggalkan yang membuat kalian ragu, ambillah yang yakin. Ada hadisnya. Jadi kalau ibu ragu tentang suatu perkara, sunnahnya adalah jangan dikerjakan dulu sampai ibu yakin. Semua yang ada hadisnya itu adalah sunnah Rasul yang sumbernya dari perkataan Rasul. Itu ada hadisnya ibu-ibu. Ya, nanti makin ke ujung kita baru paham. Contoh, Rasul pernah bersabda, man kana, misalnya gini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, maka muliakan tetangga. Semua yang ada hadisnya itu adalah sunnah Rasul yang bersumber dari lisan Rasul. Kalau sesuatu itu adalah larangan, kita tinggalkan. Kalau sesuatu itu adalah perintah, kita kerjakan. Tapi apakah semua sunnah ada hadisnya? Tidak bu. Saya ulangi, apakah semua sunnah ada hadisnya? Tidak bu, tidak ada. Semua sunnah apakah ada hadisnya? Tidak. Contoh, ini yang ada hadisnya, saya contoh-contohkan. Kata orang nggak bisa sholat tegak duduk, kan gitu. Nggak bisa duduk baring, kan gitu. Itu ada hadisnya, itu ada. Sumbernya adalah perkataan Rasulullah. Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan tegak. Fa illam tastati' faqa'idan. Kalau nggak bisa dalam keadaan tegak, duduk. Fa illam tastati' fa'ala jam. Kalau nggak bisa dalam keadaan duduk, baring, miring ke kiri, miring ke kanan, dan upayakan kanan itu kiblat. Fa illam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa, maka terlentang dan berbaringlah. Semua sunnah yang sumbernya dari perkataan Rasul ada dalilnya. Tentu dong sumbernya perkataan Rasul. Setiap perintah yang sumbernya perkataan Rasul ada hadisnya. Jadi kalau ada ibu nanya dengan Pak Ustadz, apa hadisnya Pak Ustadz? Maka Pak Ustadz akan menyampaikan hadisnya. Berarti itu adalah sunnah Rasul, perintah Rasul, larangan Rasul yang ada hadisnya. Sampai sini paham? Tapi ingat ya bu, tidak semua hal ada dalilnya. Tidak semua perintah ada dalilnya. Tidak semua sunnah ada dalilnya. Contoh, yang pertama tadi sumbernya adalah perkataan Rasul. Yang kedua, ada sumber sunnah yang tadi qaulun, perkataan Rasul. Yang kedua, ada sumber sunnah
yang bersumber dari perbuatan Rasul. Namanya fi'lir Rasul. Apa namanya? Fi'li. Apa namanya? Fi'li. Kalau yang dari lisan namanya qauli. Coba, qauli. Pokoknya segala sesuatu yang ada hadisnya itu namanya sunnah qauli. Sunnah yang bersumber dari perkataan Rasulullah. Tapi apakah semua sunnah ada dalilnya? Tidak. Banyak sunnah diperintahkan untuk kita, tapi tidak ada dalilnya, karena sumbernya adalah perbuatan Rasul. Sumbernya yang kedua, fi'lir Rasul. Apa namanya? Fi'li, perbuatan Rasul. Ini bisa jadi nggak ada dalilnya, Bu. Contoh, masuk WC kaki, keluar WC kaki, masuk rumah kaki, keluar rumah kaki, masang baju tangan, buka baju tangan, masang celana tangan kaki, buka celana kaki. Mana dalilnya? Enggak ada itu. Itu sumbernya adalah dari perbuatan Rasul. Rasul melakukan, ditengok oleh sahabat, dan sahabat melaporkan. Tidak ada perintah dari Rasulullah, tapi sumbernya adalah fi'li, perbuatan Rasulullah. Jadi jangan dikit-dikit, Ustadz mana dalilnya? Yang ada dalilnya hanyalah sunnah yang bersumber dari lisan Rasulullah. Dari perkataan Rasul, dari perbuatan bisa jadi tidak ada dalilnya. Paham sampai sini? Contoh, tidur dianjurkan ngadap ke kiblat. Kayak mana miring ke kiblat itu? Ada nggak dalilnya? Ya miring ke kanan, kanan itu kiblat. Mana dalilnya? Tidak ada. Yang ada dalilnya itu adalah menghadap kiblat kalau sholat lambung. Ya Rasul, saya wasir. Kalau kamu wasir, sholatlah miring ke kanan, miring sampai sholatlah di atas lambungmu. Jadi miring ke kanan. Tapi sholat dalam keadaan diperintahkan menghadap kiblat, itu sumbernya perbuatan Rasulullah, bukan dari perkataan Rasulullah. Jadi sunnah itu banyak yang sumbernya adalah perbuatan dan biasanya nggak ada dalilnya. Cara ruku, ada nggak dalilnya? Ruku itu adalah tangan di lutut, kemudian kepala jangan mendongak, kepala harus sejajar dengan bokong. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Tengoklah aku sholat, itulah sholatnya. Jadi sumbernya adalah apa tadi yang kedua? Fi'li, perbuatan. Sholat taraweh, apakah ada dalilnya? Enggak ada. Mana apa dalil sholat taraweh? Kenapa ibu sholat taraweh? Mana dalilnya? Enggak ada dalilnya. Yang ada tuh dalilnya, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan, menegakkan malam Ramadan, diampunkan dosa yang telah lalu. Menegakkan Ramadan tidak hanya dengan taraweh, dengan witir, dengan taraweh, dengan baca Quran, dengan iktikaf, itu menghidupkan, menegakkan malam. Tapi dalil tarawehnya ada nggak? Nggak ada. Dari mana dalil tentang taraweh itu? Dari fi'li, perbuatan Rasul. Banyak hal tidak ada dalilnya, Bu. Sumbernya perbuatan Rasul. Hari pertama Rasul salat taraweh, kawan nengok-nengok, percelengak celungu. Rasul salat apa ya? Malam kedua ditengok lagi Rasulullah. Rasul salat apa ya? Malam ketiga makin ramai orang salat taraweh. Malam keempat Rasul nggak ada. Itu kan sumbernya dari perbuatan Rasul. Sahabat nyontek. Lalu kemudian malam keempat Rasul nggak ada. Lalu kemudian datang Abu Bakar, diutus ke rumah Rasulullah untuk mengkepo-kepoin Rasulullah. Ya Rasul, kami udah nunggu semua di masjid, pengen sholat taraweh. Kenapa engkau tidak taraweh? Biasanya engkau datang loh taraweh. Apa kata Rasul? Saya nggak pengen datang taraweh tiap malam, karena nampaknya kalian terlalu bersemangat sholat taraweh. Aku jadi takut umatku menganggap taraweh itu wajib. Karena perbuatan tak datang itulah dia menjadi sunnah. Kalau Rasul datang tiap hari, maka taraweh akan menjadi wajib. Kan sumbernya perbuatan Rasul. Paham nih? Jadi tidak semua hal harus ada hadisnya. Yang ada hadisnya adalah perintah
yang bersumber dari qauli, lisan Rasulullah, itu ada hadisnya. Ya, dari hadis itu ada hadisnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, muliakan tamu, muliakan tetangga. Da' ma yaribuka, tinggalkan yang kalian ragu. Ya, apalagi man ijtama qaumin min baiti fi buyutillah, ketika berkumpul beberapa orang mukmin dalam rumah Allah, wa yaslunahu kitabahu, mereka membawa kitab Allah, wa yatadarrasunahu bainahum, maka mereka mentadaruskannya. Ini keutamaan tadarus, itu ada hadisnya. Fasallu kamastata'tum, salatlah sekemampuan kalian. Faqra'ul Qur'ana mastata'tum, bacalah Quran sekemampuan kalian. Itu adalah sunnah, perkataan, sumbernya dari lisan. Sunnah baca Quran, dari mana sumbernya? Dari hadis, kan gitu. Sunnah salat sekemampuan kita, dari mana sumbernya? Dari hadis. Tapi apakah semua sunnah, semua perintah ada dalil? Tidak. Apa tadi yang nggak ada dalil? Sumbernya dari perbuatan Rasulullah. Yang tidak ada dalilnya, contoh apa tadi? Masuk WC kaki, keluar WC kaki. Contoh apa lagi? Salat taraweh, itu nggak ada dalilnya, Bu. Sumber salat taraweh itu adalah dari perbuatan Rasulullah. Tidur ngadap kiblat, sumbernya adalah dari perbuatan Rasulullah. Carilah dalil tentang taraweh. Man shollut tarawehan, tidak ada dalilnya itu. Jadi sumbernya adalah perbuatan Rasul. Ya, sumbernya adalah perbuatan Rasul. Ibu bersin, hacim. Ibu ucap apa? Alhamdulillah. Teman ibu ngucap apa? Yarhamukillah. Ibu ngucap apa? Yahdikumullah. Sumbernya dari mana itu? Sumbernya adalah dari Rasul melakukan, sahabat menengok dan menyontek. Wih. Tadi aku bersin, Rasul bersin, dia bilang alhamdulillah. Aku bilang yarhamukillah. Rasul jawabnya yahdikumullah ya. Akhirnya ditiru oleh sahabat. Jadi saya mau sampaikan di sini biar kita agak bisa sedikit, agak ngerti sedikit bahwa ada sumber hukum yang kedua, yaitu perbuatan Rasul, bisa jadi tidak ada hadisnya. Salat tasbih ada hadisnya? Ada dong. Kalau salat tasbih sumbernya adalah perbuatan Rasulullah. Sampai sini paham? Oke. Yang pertama apa tadi? Qauli. Yang kedua fi'li. Apa itu qauli? Sumbernya adalah lisan Rasul. Yang sumbernya dari lisan itu ada hadisnya. Yang sumbernya dari perbuatan bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Salat tasbih itu dua-duanya, ada hadisnya dan Rasul melakukannya. Salat taraweh itu cuma dari perbuatan saja, tidak ada dalilnya secara jelas. Paham ya? Tapi apakah itu sunnah? Itu sunnah juga, walaupun tidak ada dalilnya. Jadi dengan dikit-dikit dalilnya mana? Jadi kita kelihatan tidak paham. Yang pertama adalah sunnah qauli. Sumber sunnah itu berasal dari perkataan Rasul. Yang kedua adalah fi'li. Sumber sunnah itu berasal dari perbuatan Rasul. Dan yang lebih ngeri adalah yang bikin orang salah paham adalah tuh yang ketiga, sunnah takriri. Ini harus paham nih, biar kita nggak banyak bingung dengan agama Islam ini. Sunnah takriri, apa namanya? Ulangi. Takririnya tuh pakai ko ya, bukan takriri nama tetangga ya. Sunnah takriri, apa namanya? Apa itu sunnah takriri? Sunnah takriri ini penting, biar kita nggak gampang membid'ah-bid'ahkan nih. Di sunnah takriri ini. Sunnah takriri ini adalah sunnah ketetapan atau diamnya Rasul. Saya pelan-pelan aja nih, agak sulit sedikit. Rasul tidak menyuruh, artinya Rasul tidak mengeluarkan hadis. Rasul tidak mengatakan. Oke. Rasul juga tidak melakukan. Tidak dia katakan berarti tidak qauli. Oke. Tidak dia lakukan berarti tidak fi'li. Rasul tidak pernah mengatakan, Rasul juga tidak pernah melakukan. Oke? Tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Diamnya Rasul itu juga sunnah, namanya sunnah takriri. Yaitu diamnya Rasul
atas perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Contoh, sholat sunat wudhu. Adakah dalilnya? Tidak ada. Tidak ada dalil tentang sholat sunat wudhu. Rasul tidak mengatakan, tidak ada hadisnya. Apakah Rasul melakukan? Tidak juga. Rasul tidak melakukan sholat sunat wudhu. Kok berani Ustazah Nela menyampaikan sholat sunat wudhu di mana-mana? Itu juga sunnah. Namanya sunnah takriri. Apa itu sunnah takriri? Tidak dikeluarkan hadis oleh Rasul, tidak pula dilakukan oleh Rasul, tapi ketika dilakukan oleh Bilal, Rasul diam. Diamnya Rasul tanda boleh. Namanya sunnah takriri. Paham? Bilal. Jadi ceritanya, Bilal ini dulu adalah budaknya Umayyah. Umayyah itu adalah orang kafir yang masuk neraka. Bilal itu disiksa jadi yang menyiksa Bilal bin Rabah itu adalah bosnya sendiri. Karena Bilal itu adalah budak. Dia diseret, dibawa bara api, lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dibeli oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar itu orang kaya. Dibeli oleh Abu Bakar, jadilah Bilal itu adalah budak Abu Bakar. Kalau dulu kan hamba sahaya namanya. Tapi walaupun Abu Bakar telah menyelamatkan Bilal dengan membelinya dari Umayyah, memerdekakannya, itulah bahasa kitanya, maka berubahlah status hukum Bilal dari hamba sahayanya Umayyah, lalu dibeli oleh Abu Bakar menjadi budaknya Abu Bakar. Karena Bilal bin Rabah itu adalah hamba sahayanya Abu Bakar, tapi Abu Bakar ini memperlakukan Bilal seperti teman. Temannya gimana? Posisi sejajar. Jadi gini ceritanya, Rasulullah itu kawan dekatnya Abu Bakar, soulmate, best friend, bestie, kan gitu kan. Jadi KW-nya Rasul itulah Abu Bakar. Rasul di belakangnya selalu berjalan Abu Bakar. Abu Bakar selalu ditemani oleh asistennya Bilal, kan gitu ceritanya. Jadi Rasul jalan di depan, Abu Bakar jalan karena nggak mau mendahului Rasul. Abu Bakar itu ambil posisi di belakang kanan Rasulullah dan kadang-kadang di samping kiri Rasulullah. Tapi di samping Abu Bakar selalu ada Bilal dong, karena Bilal kan asistennya tuh, hamba sahayanya, budaknya. Jadi Rasulullah ini udah hafal dia, tahulah dia tuh di mana, di bagian mana Abu Bakar, di bagian mana Bilal. Rasul tuh udah hafal, saking seringnya mereka berjalan bertiga. Suatu ketika Rasulullah bermimpi bahwa dia menengok Bilal bin Rabah duluan masuk surga dibanding sahabat yang lain. Datanglah Rasul kepada Bilal. Bilal, apa amal yang kau buat Bilal? Kenapa aku dengar terompahmu, telapak kakimu di surga? Apa kata Bilal? Jangan-jangan itu telapak kakinya Abu Bakar ya Rasulullah. Kan yang jalan di belakangmu berdua. Apa kata Rasul? Aku tahu telapak kakimu dan aku tahu rontak telapak kaki Abu Bakar. Aku yakin itu telapak kakimu. Apa kata Bilal? Aku selalu melakukan sholat sunat wudhu 2 rakaat setelah selesai berwudhu. Rasul bilang, ohnya itu adalah tanda boleh. Rasul nggak bilang bid'ah kau Bilal ya. Tak ada aku suruh secara lisan, tak ada aku buat, kau buat sendiri. Bid'ah kau ya? Tidak. Diamnya Rasul tanda itu boleh, sunnah, walaupun Rasul tidak pernah lakukan. Paham? Jadi kalau ada yang bilang yang tidak dilakukan oleh Rasul semuanya adalah bid'ah, itu keliru. Rasul juga nggak pernah sholat wudhu, tapi dilakukan oleh Bilal, maka Rasul setuju. Itu namanya sunnah takriri. Jadi jangan dikit-dikit, tidak ada Rasul buat, tidak ada Rasul buat. Banyak sunnah yang Rasul tidak lakukan. Contoh, sholat tarawih. Suruh berhentinya saya nih. Oh iya. Contoh, kita sekejap lagi. Sholat tarawih 20 rakaat. Pernahkah Rasul tarawih 20 rakaat? Tidak. Adakah dalil tentang tarawih 20 rakaat? Tidak. Tarawih 8 rakaat tadi dalilnya apa? Perbuatan Rasul. Paham nih? Tapi tarawih 20 rakaat tidak dilakukan oleh Rasul, tidak pula ada hadisnya. Tidak ada Rasul tarawih 20 rakaat. Siapa yang melakukan tarawih 20 rakaat? Umar bin Khattab. Rasul nanya kepada Umar, kenapa engkau tarawihnya 20 rakaat? Aku suka tarawih wahai Rasulullah. Rasul diam. Diamnya Rasul
itu namanya sunnah takriri. Boleh. Kalau semua yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, kacau tuh. Si Bilal bid'ah, si Umar bid'ah. Pada faktanya tidak. Tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh Abu Umar bin Khattab, Rasul diam. Jadi kalau ada ibu tarawih 20 rakaat, boleh? Boleh. Tapi kan Rasul nggak melakukan. Jawabannya adalah, tapi ketika Umar melakukan, Rasul diam. Diam itulah namanya sunnah takriri. Apa namanya? Nah, tidak ada dalilnya, tidak ada dilakukan Rasul, tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Itu namanya sunnah takriri. Contoh, sholat tasbih berjamaah. Ibu sholat tasbih berjamaah kan? Banyak ya kita sholat tarawih berjamaah, sholat sholat tasbih berjamaah di Ar-Rahman setiap bulan. Pernahkah Rasul sholat tasbih berjamaah? Enggak. Rasul itu sholat tasbih selalu sendiri. Lalu kenapa ibu sholat tasbih berjamaah? Rasul tak pernah lakukan. Sanggupkah kita mengatakan orang itu bid'ah? Tidak. Karena kenapa? Karena ketika Rasul sholat tasbih, kemudian ada sebagian sahabat yang kemudian membentuk kelompok, mereka sholat tasbih berjamaah. Rasul datang kepada kelompok ini, ya Roy, kenapa kalian sholat tasbih berjamaah? Apa kata sahabat? Supaya kami itu lebih bisa mempertanggungjawabkan sholat kami karena kami berjamaah. Rasul diam. Diamnya itulah namanya sunnah takriri. Paham atau susah? Paham atau susah? Paham ya? Jadi salat tarawih 20 rakaat Rasul tidak lakukan. Salat wudu Rasul tidak lakukan. Salat tasbih tarawih berjamaah Rasul tidak lakukan. Tapi kenapa sunnah? Karena ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Kalau kita cuma berhenti, segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, wah kacau kita semua. Kacau sekali. Contoh lagi. Kalau sholat Jumat itu kan ada siapa? Ini musola atau masjid ya? Oh ini masjid ya. Berarti ini pakai sholat Jumat ya? Ini dipakai sholat Jumat ya? Kalau sholat Jumat itu kan ada khatib ya. Antara khutbah satu dengan khutbah kedua kadang mereka pakai tongkat ya. Nah, khatib itu pakai tongkat. Apakah tongkat itu dilakukan oleh Rasul? Apakah Rasul khutbah di Raudhah dekat makam Rasulullah, dekat makam yang ada di Nabawi itu pakai tongkat? Tidak. Siapa yang pakai tongkat itu? Siapa? Orang yang duluan azan pertama kali. Dan pertama kali dia azan itu bukan di atas Ka'bah. Dia pertama kali azan itu di Masjid Nabawi. Itu adalah Bilal bin Rabah. Suaranya cantik, merdu, dia dianjurkan untuk azan. Ketika mereka hijrah melakukan Fathul Mekah ke pembebasan kota Mekah, maka Bilal naik ke atas Ka'bah dan dia azan. Setelah dia naik ke atas Ka'bah, azan, banyak orang masuk Islam, maka Bilal mendapatkan tongkat dari raja pada masa itu sebagai penghargaan atas suaranya yang merdu. Lalu tongkat itu jarang dikasih hadiah kali ya. Akhirnya dia bawa-bawa terus sampai azan dia bawa, khutbah dia bawa, maka tongkat itu adalah yang pelaku pertamanya bukan Rasul, itu adalah Bilal bin Rabah. Lalu apakah khatib yang membawa tongkat itu bid'ah? Tidak dilakukan oleh Rasul, tapi dilakukan oleh Bilal. Rasul diam, maka Rasul setuju. Makanya ibu kalau pergi ke Raudhah, coba ibu tengok keluar, baca-baca tuh pintu, ada namanya pintu Bilal bin Rabah. Di situ pintu di mana Bilal selalu naik berazan menjadi muazin dan membawa tongkat itu kemanapun dia pergi. Tapi qadarullah, setelah Rasul meninggal, Bilal tidak mau lagi azan karena tak kuat dia. Setiap dia membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia selalu menangis. Maka sejak kapan Bilal berhenti azan? Sejak Rasul meninggal. Pada masa Umar kangen dengan suara Bilal. Umar rindu dengan Bilal. Akhirnya dia menyuruh Bilal untuk
membaca doa. Mohon maaf, kok Bilal? Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar menyuruh Bilal untuk azan. Tapi karena Abu Bakar adalah tuannya dan Bilal adalah hamba sahayanya, maka Bilal menerima sekali saja. Setelah itu Bilal tak pernah lagi azan. Tongkat yang dipakai oleh khatib-khatib itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Tidak pernah juga ada hadisnya. Tetapi sumbernya adalah sunnah takriri. Apa tadi sunnah takriri? Nah, tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh tidak diucapkan oleh Rasul, tapi ketika dilakukan oleh sahabat Rasul zikir 33 kali. Rasul zikir berapa kali? 700 kali. Kenapa ibu zikir 33 kali? Itu sahabat yang melakukan. Limadza hakadza mahakadza. Kenapa kau gini-ginikan jarimu? Kata Rasul kepada sahabat. Zakartu ya Muhammad, aku zikir Muhammad. Kam zikra. Berapa engkau zikir? 33 kali ya Muhammad. Oh, Muhammad diam. Diamnya Rasul itu namanya sunnah takriri. Apa makna saya mau menyampaikan ini? Supaya kita paham, supaya kita lebih ngerti tentang agama kita ini, bahwa tidak semua sunnah, tidak semua perintah harus ada dalilnya. Tidak semua sunnah harus ada dalilnya. Saya ulang, simpulkan 4 menit, waktu saya cuma 3:15. Nanti kalau ada mau ditanya dalam dan luar tema silahkan. Sunnah itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah qaulur Rasul, perkataan Rasul. Apa ciri-cirinya? Semua yang ada hadisnya, sumbernya dari mulut Rasul, itu adalah sunnah. Berarti namanya sunnah qauli, sunnah perbuatan, sunnah perkataan. Tapi apakah semua sunnah ada hadisnya? Tidak, karena ada sunnah yang kedua, namanya sunnah fi'li, yaitu sunnah perbuatan Rasul. Tidak ada hadisnya, tapi Rasul melakukan, itu hukumnya boleh. Contoh apa tadi? Sholat tarawih. Tidak ada hadis sholat tarawih itu. Carilah kemana-mana pun, tanyalah ke ustadz. Ustadz pasti nyebutnya itu dalilnya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan Ramadan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu bukan dalil tarawih, itu dalil untuk semua ibadah di bulan Ramadan. Tapi dalil untuk tarawihnya enggak ada, karena tarawih sumbernya perbuatan Rasul, bukan hadis. Rasul melakukan, sumbernya perbuatan. Apalagi contohnya, Rasulullah SAW cara sholat yang benar, itu mana ada hadisnya? Sujud laki-laki kepakkan tangan, perempuan tutup ketiak. Tidak ada. Itu sumbernya dari perbuatan Rasul. Tidak ada hadisnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Oke? Jadi sumbernya tidur ngadap kiblat, masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Semua itu sumbernya adalah perbuatan Rasul. Dan yang lebih ngeri yang ketiga, yang banyak orang salah paham, yang suka orang bilang bid'ah bagi sebagian saja orang, itu adalah sunnah apa tadi yang ketiga? Takriri. Masalahnya sunnah takriri ini adalah tidak diucapkan oleh Rasul, tidak ada hadisnya, tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Itu sunnah juga. Apa tadi contoh? Salat wudu, tidak ada hadisnya, Rasul tidak melakukan. Tapi ketika Bilal Bilal melakukan, Rasul diam. Salat tasbih berjamaah, tidak ada hadisnya, tidak pula pernah dilakukan oleh Rasul. Seumur hidup Rasul tidak pernah tasbih berjamaah. Kenapa kita tasbih berjamaah? Karena sunnah takriri. Ya, tasbih berjamaah. Tarawih 20 rakaat. Tidak ada Rasul tarawih 20 rakaat. Rasul itu tarawih cuma 8 rakaat. Kenapa ibu tarawih 20 rakaat di An-Nur, di Ar-Rahman, di mana-mana? Karena yang melakukan sholat tarawih berjamaah pertama kali itu adalah Umar bin Khattab. Dan ketika ditanya oleh Rasul, dijawab oleh Umar, aku tarawih 20 rakaat, witir 3 rakaat. Maka Rasul diam. Diamnya Rasul itu tandanya boleh. Jadi kita jangan cepat-cepat terburu-buru untuk ngomong
Kan nggak ada Rasul lakukan doa. Rasul kan nggak melakukan itu. Banyak Rasul tidak melakukan. Sujud terakhir ketika habis sholat, mau habis sholat, itu doa mustajab. Rasul tidak lakukan. Tapi ketika Aisyah melakukan, Rasul diam. Itu namanya sunnah takriri. Aisyah itu kalau ruku lama, Bu. Kalau ruku lama, Bu. Jadi subhana rabbil azimi wa bihamdi itu boleh berkali-kali, Bu. Nggak cuma 3 kali, Bu. Ketika ditanya oleh Rasulullah, Aisyah, kenapa engkau lama kali ruku? Aku baca subhana rabbil azimi wa bihamdi sampai tak terhitung jumlahnya ya Rasul, sampai kakiku lelah. Rasul diam. Oh itu tanda boleh. Paham? Nah, sehingga kita enak ya. Nah, enak dalam beribadah. Jadi tidak gampang kita untuk mengatakan kan Rasul tidak lakukan itu, ya. Termasuk Yasin malam Jumat. Apakah bid'ah? Tidak. Banyak sahabat yang membaca Yasin di malam Jumat. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa baca Yasin di malam Jumat. Kenapa mereka banyak baca Yasin di hari Jumat atau malam Jumat? Karena di hari Jumat malaikat turun melipat gandakan pahala, dilipat gandakan semua doa. Banyak sahabat baca Yasin malam Jumat. Apakah Rasul melakukan itu? Tidak dilakukan. Tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul itu silent, Rasul diam. Diam itulah sunnah takriri. Jadi baca Yasin di malam Jumat itu tidak apa-apa. Bukan mengusir hantu, bukan. Ya, bukan Jumat Kliwon, bukan. Cuma masalahnya jangan hari Jumat aja baca, jangan Yasin aja, surat lain tak dibaca. Sampai kita pun meninggal, itu baru jadi masalah. Oke? Nah, ini ibu-ibu, semoga kita pahami bersama sehingga kita tak terlalu bimbang lagi dengan agama Islam ini. Mana dalilnya? Nanti kalau ditanya sama ibu, bu, ibu ngapa sholat sunat wudhu? Mana dalilnya? Bilang, itu adalah sunnah takriri. Paham ya? Bu, kenapa kok ibu sholat tasbih berjamaah? Rasul tak pernah tasbih berjamaah. Oke. Itu sunnah takriri. Gitu. Oke, demikian dari saya. Semoga ada manfaat. Ada yang bertanya 1-2 orang, silakan. Dalam di luar tema, kalau tidak kita cukupkan. Silakan. Gimana? Gimana? Itu fi'li. Batas tahajud itu adalah adzan coba ibu dari mana batas tahajud dari mana? Batas tahajud dari mana? Coba ibu tahajud biasanya jam berapa? Biasanya jam berapa? Macam-macam. Oke. Tahajud itu adalah perbuatan Rasulullah SAW, yang mana batas tahajud itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. Dan Rasulullah selalu melakukan tidur sebelum tahajud. Tapi tidur bukanlah syarat tahajud. Saya ulang ya. Batas tahajud dari azan isya sampai azan subuh. Dari perbuatan Rasulullah, Rasul selalu terbangun di tengah malam secara fi'li, secara perbuatan, untuk melakukan sholat tahajud saat yang lain tidur. Tapi sekalipun Rasul selalu bangun di tengah malam saat orang lain tidur, maka tidur bukan menjadi syarat tahajud. Maka saya sampaikan seperti yang pernah saya sampaikan di sini, bahwa tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahala sama saja, hukum sama saja. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Tapi daripada tidak sama sekali, ancak tahajud sebelum tidur dulu. Tengah malam kalau mau tahajud lagi, alhamdulillah. Kalau enggak, yang penting udah tahajud. Jadi
Ibu-ibu, kalau ibu sudah aman tahajud, alhamdulillah. Tapi kalau belum terlalu sering tahajud, saya sarankan cara pertama biar gampang, ada dua pilihan. Ibu tahajud sebelum tidur atau tahajudnya mepet-mepet azan subuh. Biar ibu puas dulu tidurnya. Jangan pertama kali belajar tahajud langsung jam 2 malam. Nanti tidur terbangun oyong kepala. Ujung-ujungnya ndak usah tahajud lagi, panjang kepala. Nah, jadi pertama kali kalau mau tahajud itu usahakan ibu sebelum adzan subuh. Orang ngaji-ngaji di masjid bisa nggak ibu tahajud? Apa? Orang ngaji-ngaji di masjid masih bisa tahajud? Bisa. Nggak ada masalah. Atau gini, habis isya tidur jam 1 malam tahajud. Tidur lagi. Karena ingat utang jam 2 malam terbangun lagi, tahajud lagi. Tidur lagi, teringat masa lalu jam 3 bangun lagi, tahajud lagi. Berkali-kali tiap malam. Boleh? Boleh? Hah? Boleh. Kalau udah ditanya 3 kali langsung lambat ya. Oke, cukup? Oke. Allah alam bisawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqaribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila hadhil jamaah, Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wassalamuka wa barakatuka sihhataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya ahkamul hakimin. Allahumma